Saya Salman Fitra Amirun Amroni dengan NIM 18080157 akan menjelaskan judul saya, yaitu analisis penyebaran daya dan loss radiasi foton pada satuan daya perluas menggunakan laser pada range cahaya tampak. Dengan dosen pembimbing yaitu Pak Lukman Hakim dan Pak Bambang Widiatmoko. Yang pertama yaitu peralatan dan komponen. Peralatan yang sangat penting dalam penelitian kali ini adalah laser. Dan laser yang digunakan ada 4, yaitu laser semikonduktor dengan panjang gelombang 635 nanometer dan panjang gelombang 405 nanometer, dan laser semikonduktor dengan panjang gelombang 450 nanometer, dan ada satu laser yang sedikit berbeda, yaitu laser LED center dengan panjang gelombang 360 nanometer. Lalu ada komponen tambahan agar dapat diatur tegangan pada laser, yaitu power supply 5 volt sebagai pengatur masukan tegangan, dan juga ada DC to DC atau voltage controller sebagai penurun tegangan. Lalu ada trafo 5 ampere sebagai pengatur arus dan tegangan, ada kabel penjepit buaya sebagai pengantar listrik, ada dual DC power supply sebagai sumber tegangan, satu sumber listrik yang tegangannya dapat diatur. Lalu ada current controller sebagai pengatur arus dan tegangan. Lalu ada multimeter sebagai pengukur tegangan dan arus yang masuk ke dalam alat. Lalu ada power meter sebagai untuk mengukur intensitas atau daya yang dipancarkan oleh laser dalam satuan miliwatt. Lalu ada kacamata pelindung sebagai pelindung mata dari sinar laser. Ada fiber coupling sebagai tempat serat optik dihubungkan. Lalu ada serat optik sebagai penyebar atau divergensi cahaya laser. Lalu untuk rangkaiannya, laser dihubungkan dengan power supply adapter, lalu terhubung dengan current controller, lalu dihubungkan ke transformator dan langsung disambungkan ke sumber listrik PLN. Dan untuk satu lagi kabelnya dihubungkan ke jepit buaya dan dihubungkan ke DC power supply, itu untuk kipas pendingin laser agar tidak overheat atau kepanasan. Dan DC power supply-nya juga dihubungkan ke sumber listrik. Dan di bagian depan dari laser tersebut ada fiber coupling. Ini untuk rangkaian laser 450 nanometer, lalu ada rangkaian laser 405 nanometer, di mana laser yang ini lebih simpel karena kabel langsung dihubungkan ke dual DC power supply menggunakan kabel penjepit buaya, dan dual DC power supply-nya juga terhubung dengan sumber listrik PLN. Dan di bagian depan juga terpasang fiber coupling. Untuk rangkaian laser 035 nanometer ada tambahan yang sedikit berbeda, yaitu voltage controller yang dimana dihubungkan ke dual DC power supply menggunakan kabel penjepit buaya, sementara kabel lainnya atau kabel yang terhubung dengan kipas dihubungkan ke dual DC power supply, dan dual DC power supply-nya dihubungkan ke sumber listrik PLN, dan di bagian depannya dihubungkan fiber coupling. Untuk laser LED center tidak perlu memakai komponen tambahan karena sudah diatur sedemikian rupa. Namun laser LED center ini memiliki 3 variasi keluaran berbeda. Yang pertama terang, kedua lebih redup, dan yang ketiga yang paling redup. Dan untuk pancaran dan untuk pengujiannya yang pertama kali yaitu diameter pancaran. Dan seperti yang terlihat, diameter pancaran laser itu bisa dibilang sama karena serat optik yang digunakan sama. Karena serat optik berfungsi sebagai divergensi cahaya, maka dari jarak 1 sampai 10 cm ada penambahan diameter yang mana naik secara linear. Dan untuk laser LED center, diameter lensanya itu kira-kira 3,5 cm, maka untuk jaraknya dari 1 sampai 10 cm juga cukup linear, dikarenakan lensanya juga sudah diatur sedemikian rupa. Dan untuk pengujian daya laser, setiap laser diuji masing-masing karena memiliki panjang gelombang dan juga daya keluaran maksimum yang berbeda-beda. Dan untuk laser dengan panjang gelombang 450 nanometer tadi baca
hasilnya di power meter seperti ini. Untuk laser dengan panjang gelombang 405 terbaca seperti itu. Dan untuk laser dengan panjang gelombang 635 terbaca seperti itu. Dan untuk pengujian daya laser LED terbaca seperti ini, dan karena ada 3 variasi daya maka diuji 3 variasi dayanya satu persatu. Dan untuk mengetahui berapa daya yang keluar jika diberikan kenaikan tegangan, maka diperlukan percobaan tersebut di mana dinaikkan tegangan masukannya 0,1 pada jarak yang telah ditentukan. Dan hasilnya seperti yang ada di samping. Setelah kita lakukan pengujian, berikut adalah hasil dan pembahasan penelitian kali ini. Nah, untuk pengujian laser dengan daya 1500 mW dan panjang gelombang 405 nanometer, bisa kita lihat hasilnya. Kenaikan penyebaran cahaya menggunakan serat optik naik secara linear, sementara penyebaran daya turun secara eksponensial dari data pertama sampai data ketiga. Dan pada data keempat sampai terakhir data turun secara linear. Untuk hasil pengujian yang kedua, bedanya hanya tanpa gangguan cahaya luar gitu. Dan karena serat optik yang digunakan sama seperti penelitian tadi, maka diameter pancaran sama dengan hasil pengujian yang pertama. Daya keluaran lebih kecil jika dibandingkan dengan pengujian yang pertama, karena tidak ada gangguan cahaya dari luar. Nah, untuk pengujian dengan daya 2500 mW dan panjang gelombang 450 nanometer, bisa kita lihat hasilnya. Karena serat optik yang digunakan sama, maka diameter pancaran sama dengan pengujian yang pertama. Nah, sementara grafik daya lebih rendah jika dibandingkan grafik pengujian yang pertama, dan turun secara eksponensial. Nah, untuk pengujian yang keempat ini, hasilnya bisa kita lihat bahwa karena serat optiknya yang digunakan sama, maka diameter pancaran sama dengan pengujian yang pertama. Daya keluaran lebih kecil jika dibandingkan dengan gambar pengujian ketiga, karena tidak ada gangguan cahaya dari luar. Sementara grafik daya turun secara eksponensial. Nah, untuk pengujian yang selanjutnya, pengujian ini dengan daya 1000 mW dan panjang gelombang 635 nanometer tanpa gangguan cahaya luar dengan tambahan lensa. Hasilnya bisa kita lihat karena serat optik yang digunakan sama, maka diameter pancaran sama dengan pengujian yang pertama. Sementara grafik daya turun secara eksponensial jika dibandingkan dengan gambaran pengujian yang kedua dan keempat, karena daya maksimum yang paling rendah. Nah, untuk pengujian laser LED atau senter dengan panjang gelombang 360 nanometer dan lebar 3,5 cm tanpa gangguan cahaya luar, bisa kita lihat hasilnya adalah diameter cahaya naik secara linear karena luas lensa sudah diatur. Penyebaran daya turun secara eksponensial pada daya yang pertama dan daya yang kedua, tapi daya yang ketiga turun secara linear. Untuk perbandingan loss daya pada laser dengan daya 1000 mW dan panjang gelombang 635 nanometer, bisa kita lihat hasilnya bahwa grafik naik relatif linear karena kenaikan hanya tiap 0,1 volt jika dilihat dari daya keluar yang terjadi. Loss yang banyak ada fiber coupling sekitar 62,1%, sementara jika dengan tambahan serat optik loss hanya 45,44%. Untuk perbandingan tegangan sendiri, bisa kita lihat hasilnya bahwa kenaikan daya dari tiap kenaikan tegangan naik secara perlahan sampai dengan 4,5 volt dan naik secara drastis dari tegangan 4,6 volt sampai dengan 5 volt. Hal ini terjadi karena laser yang digunakan membutuhkan batas ambang tegangan masukan pada 4,5 volt. Untuk distribusi daya laser sendiri dengan panjang gelombang 405 nanometer, bisa kita lihat bahwa penyebaran daya turun sangat banyak dari data pertama ke data ketiga, lalu turun secara perlahan sampai ke data ke-10. Sedangkan distribusi untuk panjang gelombang 405 nanometer tanpa gangguan cahaya, bahwa kita lihat pendistribusian daya turun secara eksponensial dari data pertama sampai data keempat, lalu turun secara linear sampai data ke-10. Untuk panjang gelombang 450 nanometer, bisa kita lihat bahwa distribusi daya turun secara eksponensial dan drastis dari data pertama sampai data keempat, lalu turun secara perlahan sampai data ke-10. Untuk distribusi daya laser dengan panjang gelombang 450 nanometer tanpa gangguan cahaya luar, bisa kita lihat hasilnya bahwa grafik distribusi daya turun secara eksponensial dan drastis pada 3 data awal, lalu turun secara perlahan sampai data ke-10. Untuk distribusi daya laser LED atau senter dengan panjang gelombang 360 nanometer dengan lebar 3,5 cm tanpa gangguan cahaya luar, bisa kita lihat bahwa untuk distribusi cahaya pada variasi data pertama turun secara eksponensial, sementara untuk variasi data kedua dan ketiga turun secara linear. Untuk distribusi daya laser dengan daya 1000
miliwatt dan panjang gelombang 635 nanometer tanpa gangguan cahaya luar. Bisa kita lihat hasilnya bahwa terlihat penurunan data eksponensial dan sangat drastis pada data pertama sampai data ketiga, lalu turun secara linear sampai data ke-10 dari semua data distribusi daya. Dari hasil pengujian tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa laser semikonduktor dan LED yang dipakai memiliki penyebaran daya persatuan luas yang berbeda-beda. Kemudian dari tiap keluaran daya dari setiap laser terjadi loss daya yang cukup banyak. Loss terjadi paling banyak terjadi pada fiber coupling yang memiliki lubang keluaran sebagai tempat masuk serat optik dan ditambah dengan serat optik yang memiliki jaket pelindung yang lebih tebal. Kesimpulan yang terakhir adalah salah satu cara untuk mengetahui distribusi daya yang sesuai dengan kebutuhan kita adalah dengan mengatur tegangan. Demikianlah hasil penelitian kali ini. Terima kasih.